Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini kita kembali bisa bertemu lewat kajian akhlak dengan membaca syarah kitab Risalatul Huquq Imam As-Sajjad Ali Zainal Abidin alaihi salam. Kita masih membahas hak-hak pemimpin. Pada kajian yang lalu kita sudah mendiskusikan dan saya sudah menyampaikan tentang bahwa pemimpin yang adil itu merupakan bayang-bayang Allah di muka bumi ini, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita wajib mentaatinya. Sehingga karena pemimpin yang adil itu betul-betul berusaha untuk mensejahterakan rakyatnya yang dipimpin, dan tentu saja akan menyebarkan keadilan dan kesejahteraan di seluruh negaranya yang dipimpin. Juga kita sudah mendiskusikan dan membahas bahwa sesungguhnya seorang penguasa atau pemimpin yang musyrik itu tetapi dia adil itu lebih baik daripada pemimpin yang muslim tetapi berbuat zalim. Itu sudah kita bahas pada kajian minggu yang lalu. Kita masih membahas tentang karakteristik pemimpin yang baik. Di antaranya adalah bahwa sifat-sifat yang baik, karakteristik pemimpin yang baik, mengetahui yang diperintahnya atau mengetahui pemerintahan. Karakteristik penting lainnya dari seorang penguasa yang baik adalah dia mengetahui dengan baik tentang urusan pemerintahannya. Kita melihat dalam kisah Talut yang sudah berlalu, itu adanya manifestasi dari prinsip ini, yaitu ia mengetahui pemerintahannya dengan baik. Dia sangat kuat dan mengetahui dengan baik tentang bagaimana menyelenggarakan berbagai macam urusan. Pengetahuan seorang penguasa tentang urusan pemerintahan itu bagaikan lampu atau lentera yang menerangi jalan-jalan keluarnya dari kegelapan. Sebagian orang bijak mengatakan bahwa jika seorang penguasa tidak memiliki pengetahuan, maka dia bagai seperti seekor gajah yang matanya buta atau matanya sakit, yang berjalan di atas muka bumi ini sehingga menghancurkan apa yang dia kehendaki. Setiap yang dijamahnya, setiap sesuatu yang disungguhnya akan dihancurkannya karena matanya buta atau matanya sedang sakit. Itulah pemimpin yang tidak memiliki pengetahuan, yang merupakan sangat penting sehingga bisa memandu dan membimbing masyarakatnya.
karena adanya pengetahuan merupakan sarana untuk mencegah berbagai macam penindasan. Singkat kata bahwa pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mengetahui betul tentang pemerintahannya. Kita lihat bagaimana Al-Imam Ali Khamenei yang menjelaskan tentang kondisi negara Rusia kepada Putin, presiden Rusia, yang nampak sekali bahwa beliau, Imam Ali Khamenei, lebih mengetahui kondisi negara Rusia. Kalau negara orang lain lebih baik dan lebih bagus atau lebih mendalam dia ketahui, apalagi negara sendiri. Itu rahbar Imam Ali Khamenei sangat mengetahui kondisi Iran dan kondisi rakyatnya, sehingga beliau mampu memimpin dan mampu mengusir berbagai macam kezaliman dan kejahatan. Bahkan di bawah wilayah beliau banyak memberikan bantuan dan pertolongan kepada negara-negara lain, misalnya tentang kejahatan ISIS baik di Irak, di Syria dan di tempat yang lainnya termasuk di Lebanon. Dengan wilayah beliau maka beliau mampu mengusir dan menghancurkan ISIS tersebut. Nah, beliau paham betul tentang pemerintahannya dan orang-orang yang dipimpinnya, bahkan juga rakyat di negara yang lain. Ini satu sifat yang sangat penting. Berikutnya adalah masalah ketakwaan dan kesalehan. Jadi karakteristik baik yang lainnya dari seorang pemimpin yang adil adalah kesalehan dan ketakwaannya. Ia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Karakteristik ini merupakan sumber berkah yang baik. Ketika seorang penguasa memiliki kesalehan, maka rakyatnya akan hidup dalam keamanan dan kedamaian, dalam ketentraman dan kebahagiaan. Diriwayatkan bahwa pernah Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam memanggil budaknya. Budaknya tidak menanggapi panggilan imam tersebut. Imam Ali alaihissalam memanggilnya beberapa kali, tetapi budak itu tidak juga menanggapinya, tidak juga menyahutinya. Kemudian seseorang memasuki ruangan dan mengatakan bahwa ia berkata pada Imam Ali bahwa budak itu berdiri di belakang pintu tetapi tidak menanggapinya. Kemudian budak itu memasuki ruangan dan Imam Ali alaihissalam bertanya, apakah dia mendengar bila dipanggil? Budak itu membenarkan, ya, mendengar ketika dipanggil. Kemudian Imam Ali alaihissalam bertanya lagi, mengapa kamu tidak menjawab panggilanku? Budak itu menjawab, aku tidak menanggapi panggilanmu karena aku merasa aman bahwa aku tidak akan dihukum olehmu. Kemudian Imam alaihissalam berkata, aku berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena menetapkan aku sebagai orang yang ketika makhluk-makhluk merasa aman dariku. Ini satu hadis, satu riwayat yang cukup baik, ya, yang kita dengar barusan tentang bagaimana karakter seorang pemimpin yang tidak pemarah, tapi dia sangat baik, peramah dan pemberi maaf, sehingga tidak mudah menjatuhkan hukuman atau sanksi. Kemudian karakteristik lainnya dari seorang pemimpin adalah ia memberikan maaf atau mengabaikan. Terkait dengan masalah kebijakan Imam alaihissalam tadi sebagai seorang pemimpin yang sangat luar biasa, ya, bahkan ya dia mengatakan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menetapkan beliau sebagai orang yang dimana makhluk-makhluknya, rakyatnya seluruh merasa aman dan tentram serta aman dari kejahatannya. Ini sangat penting. Beliau pemimpin yang pemaaf, ya. Misalnya ketika khilafah wilayah dan imam beliau diambil oleh orang lain, ya, pada masa ketika kapan Rasulullah, sementara beliau Imam alaihissalam sedang sibuk memandikan jenazah Rasulullah. Hanya khilafah itu atau imamah khilafah pada intinya diambil oleh orang lain di Bani Sa'idah, Saqifah Bani Sa'idah, karena adanya musyawarah katanya, ya.
Kalau imam musyawarah, kenapa Imam Malik nggak diajak? Kan musyawarah harus ada orang yang paling pandai. Begitu, hanya beliau tidak dipilih. Dan itu bukan hak pilih, memang masalah wasiat Rasulullah. Tapi sikap beliau bersabar, ya, menghadapi hal semacam itu, karena fitnahnya sangat besar sekali. Itulah karakteristik seorang pemimpin yang luar biasa yang perlu kita teladani. Mudah-mudahan ya kita bisa menemukan karakteristik pemimpin seperti ini yang dia adalah pemaaf tapi juga tegas untuk menegakkan keadilan di seluruh negaranya.